Next, selanjutnya kita ke sub pembahasan materi yang kedua, yaitu mengenai street lighting dan external lighting. Tujuan utama dari penerangan jalan. Tujuan utama dari penerangan jalan adalah untuk memastikan keselamatan bagi pengguna jalan. Perencanaan penerangan jalan didasarkan pada nilai-nilai yang menjadi standar dan acuan yang harus dipenuhi, terutama dengan adanya pejalan kaki. Unsur yang paling penting dari standar pencahayaan jalan meliputi sistem penyangga atau tihang, kemudian juga housing atau rumah lampu, kemudian unit balas dan ignition atau sistem penyalaan, juga reflektor atau cermin atau pengarah cahaya dan sumber pencahayaannya. Salah satu yang paling umum yang digunakan pada pencahayaan jalan biasanya adalah lampu lantern atau lampu jalan dengan unit balas yang terbuat dari bahan sintetis komposit yang diperkuat oleh serat. Lampu jalan modern. Pada lampu jalan modern, dia memerlukan alat bantu pengoperasian untuk instalasi atau penyalaan di bagian awal karena lampu ini menggunakan lampu uap natrium, uap merkuri, dan lampu neon sebagai bahan penerangannya. Saat ini, lampu uap natrium bertekanan tinggi seperti LED semakin sering digunakan. Penggunaan lampu uap natrium bertekanan tinggi ini masih menjadi pilihan yang paling ekonomis karena lampu ini tidak hanya memiliki masa pakai atau lifetime yang panjang, tetapi juga memiliki desain yang lebih sederhana dibandingkan dengan lampu bertekanan rendah. Penerangan jalan harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek teknis dan ekonomi dan memastikan bahwa lampu yang dipilih sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan dan memenuhi standar yang berlaku. Metode penerangan jalan yang disebutkan sebelumnya juga dapat digunakan di tempat parkir atau di sebuah ruangan parkir yang berada di luar ruangan atau outdoor. Dalam hal ini, tiang lampu merupakan jenis yang paling sering digunakan, atau lampu lantern. Ketinggian dari sumber cahaya harus disesuaikan menurut ukuran tempat parkir. Untuk tempat parkir yang sempit atau kecil, struktur lampu dengan ketinggian hingga 4,5 meter merupakan pilihan yang paling ideal. Sedangkan untuk tempat parkir yang lebih luas atau lebih besar, tingginya bisa mencapai 12 meter. Pencahayaan tidak boleh direkayasa. Baiknya, cahaya yang keluar harus terpancar secara horizontal untuk mencapai distribusi cahaya yang merata di seluruh area. Standar yang sama harus diterapkan pada semua titik area parkir untuk memberikan keamanan yang menyeluruh dan untuk memastikan bahwa wajah orang yang mendekat dapat kita kenali. Hal ini menunjukkan bahwa dalam merencanakan pencahayaan untuk tempat parkir sangat penting untuk mempertimbangkan ketinggian, distribusi cahaya, dan kebutuhan intensitas cahaya untuk mengenali wajah orang yang mendekat agar meningkatkan keamanan di area tersebut. Next, berikut ini adalah beberapa standar untuk luminansi di area tempat parkir. Dapat dilihat untuk tempat parkir bertingkat, dia ini minimalnya 10 lux. Di carport atau parking space, dia 75 lux, dan yang lain-lainnya bisa dilihat di tabel berikut ini. Next, berikut ini ada beberapa notes atau catatan atas apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Penting untuk menetapkan standar penerangan secara menyeluruh di tempat atau area parkir yang bisa diukur pada titik dimanapun di ruang tersebut. Demi keamanan, intensitas pencahayaan yang diperlukan mengacu pada area setengah silinder dengan ketinggian 1,5 meter, di mana wajah yang menghadap pengamat dapat diidentifikasi.
Hal ini berarti bahwa dalam perencanaan pencahayaan untuk sebuah tempat parkir sangat penting untuk memperhatikan standar intensitas cahaya yang cukup guna menjamin keamanan. Standar ini mengacu pada intensitas cahaya yang cukup untuk memungkinkan pengamat mengidentifikasi wajah orang di area setengah silinder dengan ketinggian 1,5 meter. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas dan keamanan di tempat parkir dengan memastikan bahwa orang yang menggunakan atau menyeberangi area tersebut dapat dikenali secara jelas. Dalam kasus tempat parkir bertingkat atau khususnya tempat parkir di bawah tanah atau underground, perencanaannya jauh lebih rumit. Selain harus memperhatikan pencahayaan yang menyeluruh, pencahayaan untuk pintu masuk, pintu keluar, ruang parkir, dan jalur pejalan kaki harus dipertimbangkan. Untuk memenuhi kebutuhan penglihatan mata dalam beradaptasi dan perubahan pencahayaan saat masuk dan keluar dari tempat parkir, diperlukan area transisi dengan intensitas pencahayaan yang berbeda-beda untuk pemakaian siang dan malam hari. Perencanaan pencahayaan untuk tempat parkir bertingkat atau tempat parkir underground tidak hanya melibatkan pencahayaan yang menyeluruh, tetapi juga mempertimbangkan pencahayaan khusus untuk pintu masuk, pintu keluar, tempat parkir, dan area jalan. Hal ini penting karena pengguna tempat parkir akan menghadapi perubahan pencahayaan yang signifikan saat masuk dan keluar dari garasi atau tempat parkir yang membutuhkan area transisi dengan intensitas cahaya yang disesuaikan agar mata yang beradaptasi dapat menerimanya dengan baik. Tujuannya adalah untuk memastikan pengalaman yang aman dan nyaman bagi pengguna tempat parkir tersebut, baik pada siang hari maupun pada malam hari. Okay, next selanjutnya ada the illumination of park and square atau pencahayaan untuk taman dan alun-alun. Di samping ketentuan umum mengenai pencahayaan yang memadai untuk memastikan keamanan pengunjung, sangat sulit untuk memberikan pendapat yang bersifat umum mengenai pencahayaan taman dan alun-alun. Karena pada kenyataannya, hanya ada beberapa saran saja yang dapat diterima secara umum mengenai desain area taman atau alun-alun. Terdapat beberapa skema khusus yang berkaitan dengan lingkungan, penggunaan taman, dan volume lalu lintas. Sebagai contoh, alun-alun tidak hanya memerlukan penerangan, tetapi bangunan di sekitarnya juga perlu diterangi dan menjadi sumber penerangan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam merencanakan pencahayaan untuk taman dan alun-alun, setiap ruang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik yang harus dipertimbangkan secara spesifik. Pencahayaan tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai estetika untuk menyoroti objek dan bangunan di sekitarnya, sekaligus mempertimbangkan berbagai aspek lingkungan dan penggunaan ruang.